Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita pagi hari ini. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel yang menjelaskan bahwa angka perceraian di Malang ini meningkat 18% dan 66% disebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin memberikan judul firman Tuhan, keluarga yang bahagia, bagian yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, khususnya bagi yang sudah berkeluarga dan akan berkeluarga, mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita membangun supaya keluarga kita bahagia, diberkati, dan berdaya tahan sehingga tidak dengan mudah terjadi perceraian. Pertengkaran itu wajar terjadi dalam suatu rumah tangga, karena saat seorang pria dan wanita yang berbeda dipersatukan, maka memang tidaklah mudah dalam menjalaninya. Perlu saling beradaptasi. Pertengkaran itu biasa disebabkan karena perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan, perbedaan dalam kebutuhan, dan dalam hal-hal kecil lainnya. Kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang pria dan wanita memang diciptakan berbeda, tetapi Tuhan menciptakannya untuk tujuan saling melengkapi. Pria dan wanita diciptakan secara fisik jelas berbeda, secara kejiwaan juga berbeda, di mana pria mendahulukan logika, sedangkan wanita lebih kepada perasaannya. Tetapi kabar baiknya, pria dan wanita diciptakan dari roh yang sama, yaitu hembusan nafas Allah. Roh yang menghidupkan pria dan wanita sama-sama berasal dari Allah. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Kejadian 2 ayat 7, 21 sampai 23. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengebuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Kita dapat bergembira tentang hal ini, dikarenakan dapat kita yakini bahwa perbedaan itu tidak diciptakan Tuhan untuk saling berselisih, tetapi perbedaan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Dikarenakan wanita diciptakan untuk menjadi teman yang sepadan untuk seorang pria, dan wanita dibentuk dari tulang dan daging seorang pria, dan dihembuskan roh Allah yang menjadikannya hidup. Masalah utama dari pertengkaran itu adalah dikarenakan pengertian tentang pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi tidaklah utuh. Sehingga perbedaan-perbedaan itu justru dipandang negatif dan bukan justru digunakan untuk saling melengkapi dan membangun. Dan yang paling utama adalah dikarenakan tidak mempunyai tujuan di dalam berkeluarga. Tujuan utama di dalam berkeluarga adalah membangun keluarga yang bahagia. Dalam berkeluarga boleh kita memiliki banyak tujuan. Tetapi tujuan yang paling utama adalah membangun keluarga yang bahagia. Ada 3 kata kunci di dalam kalimat membangun keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah kata membangun. Yang pertama, bahagia. Apakah definisi bahagia ini? Bahagia ini bukan soal materi, tetapi bahagia ini berbicara soal keadaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia artinya keadaan atau perasaan seseorang dalam keadaan senang dan tentram. Tentram artinya ada aman, damai, tenang, tidak terjadi kekacauan.
Ya, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi tolak ukur kebahagiaan adalah apakah di dalam keluarga kita adakah rasa aman, damai, sukacita, dan ketenangan di dalam keluarga itu. Dengan kata lain, betah tidaknya anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Kalau tidak betah atau tidak ada kebahagiaan, maka kita perlu evaluasi dan perbaiki kembali, yaitu yang paling utama, tujuan kita berkeluarga, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Yang kedua, kata kuncinya adalah keluarga. Kata keluarga ini memberi arti kebahagiaan tidak bisa tercipta hanya oleh salah satu anggotanya. Perlu keterlibatan semua anggotanya. Apabila di dalam keluarga itu ada suami, istri, anak, maka semuanya itu akan menjadi satu bagian dalam bagian supaya tercipta keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia tidak bisa dilakukan seorang diri. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah membangun. Hal berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah keluarga yang bahagia bisa tercipta jika kita membangunnya. Membangun artinya mendirikan, memperbaiki, dan membina. Membina mempunyai arti selalu mengusahakan supaya menjadi lebih baik. Apabila keluarga yang Bapak Ibu Saudara hidupi saat ini masih tidak bahagia, selalu usahakanlah supaya menjadi lebih baik dengan memperbaiki hal-hal yang membuat dalam keluarga itu tidak bahagia. Baik itu mengenai karakter, kebiasaan, bahkan tujuan di dalam berkeluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bahagia itu bisa tercipta. Karena keluarga yang bahagia tidak bisa tercipta secara instan. Perlu usaha kita untuk membangunnya. Harus ada usaha untuk menjadikannya bahagia. Yang pertama, menyamakan tujuan, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Yang kedua, setiap anggota keluarga harus terlibat dalam tujuan itu. Dan ketiga, jika belum berhasil, evaluasi, jangan menyerah, dan selalu perbaiki, usahakan lagi supaya keluarga itu bisa menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk Tuhan sidang jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mereka boleh disadarkan, diberi pengertian, sehingga keluarga mereka bisa menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan pada pagi hari ini berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan, darah Yesus bungkus malaikat sorga pagari. Mereka diberi kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Ekonomi pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu.